Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam solidaritas, salam soliditas. Bertemu kembali dengan kita di pagi hari yang dingin ini. Seperti biasa, podcast ngoceh, ngobrol perkara receh. Kita lagi-lagi kedatangan tamu, rekan kita, rekan seperjuangan kita di pimpinan unit kerja salah satu perusahaan di Kabupaten Karawang, yaitu PUK PT CMWI. Kita tanya langsung ketuanya, sebenarnya mereka datang ke Dunlop ini mau ngapain sih? Ya, mau ngajak ribut atau mau ngajak apa? Oke Pak, sudah ada di depan saya Ketua PUK PT CMWI. Apa itu CMWI? Sekalian nanti kita kupas. Bung Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Bung? Alhamdulillah Wali. Saya manggil Wali aja Iya, ya. nggak apa-apa. Kelihatan dari saja. rambut masalahnya. Kalau podcast di kita mah santai-santai asik saja ya. Cuman nggak ada kopi, nggak ada ngerokok, nggak boleh Pak. Ya. Oke, Bung Firdaus ya? Ya. Namanya Firdaus saja atau Firdaus ada yang lainnya? Firdaus. Kalau saja nanti kan nambah lagi sajanya atau yang lain Firdaus. Oke, Bung Firdaus, Ketua PUK PT CMWI. Ya. CMWI itu apa tuh? Central Motor Wheel Indonesia. Divisi Produk, Karawang. produk. Wheel atau yang biasa masyarakat kenal itu pelek mobil. Oh ya, berarti kalau bannya di kita, Ya. di Bung Firdaus peleknya ya. Iya, benar. Ketua PUK sejak kapan nih? Saya ketua PUK sudah masuk periode kedua. Oh, kurang periode lebih kedua. mungkin sekarang udah masuk ke 5 tahun ya, karena PAW kemarin setahun. Berarti dengan Dunlop juga ya? Ya. Dunlop pertama kali Abah Denny itu 2018. Ya, Berarti sekitar bareng ya? Dan sekarang juga beliau juga di PC juga kan? Iya, benar. Jadi pengurus Ya, pimpinan alhamdulillah cabang dikasih ya? amanah sama ketua kita, Bung Peri. Sebagai bidang berapa? Saya di bidang 3, di sekretaris bidang 3, yang di wakil bidangnya Bang Parno. Ya, makin sibuk dong ya? Ya, begitulah. Berarti sudah 2 periode, masuk ke 2 periode, 3 tahun, 5 tahun. Kenapa sih jadi mau jadi ketua PUK atau mau bahkan sekarang jadi pengurus PC? Memang asiknya apa itu? Di organisasi itu asiknya apa itu? Awal mula kalau cerita kronologi Wali ya, saya itu tahu Karawang karena kerja di CMWI. Awal mula saya bukan orang Karawang, saya di Kabupaten Bekasi. Awal mula saya sudah berpikir saya jadi anggota saja. Awal mula masuk bekerja. Tapi dengan berkembangnya atau PKB, isi PKB di internal kami, bicara kesejahteraan seperti apa, akhirnya ya mungkin panggilan batin ya. Ada motivasi. Ya, panggilan batin di situ karena muncul motivasi. Pemikirannya kan kalau kita tidak jadi pengurus, suara kita tidak akan tersampaikan. Kalau kita hanya di skup anggota saja, pasti tidak sampai suara kita. Ada ketidakpuasan lah. Iya. Kalau mungkin sampai karena di situ juga ada bakor ya. Ya. Tapi ada ketidakpuasan. Berarti motivasinya ya itu ya. Karena kan bicara kesejahteraan itu kita bukan hanya melihat untuk hari ini saja. Oke. Dengan lamanya perusahaan beroperasi, banyak ya karyawan yang akan masuk, otomatis kan ada kepuasan batin di saat kesejahteraan itu bisa kita berikan untuk anggota kita. Mungkin itu sih ini. Ya. Tentunya tantangannya
Banyak dong Dah. yang dihadapi. Tantangan terberat selama ini apa nih selama 5 tahun? Tantangan terberat selama ini di saat pengusaha minta A, tapi teman-teman mintanya B. Ya. misalnya. Itu meracik itu yang harus benar-benar karena bagaimanapun juga adanya serikat pekerja, adanya perusahaan. Di dalam perusahaan ya kan kita harus melihat bicara bisnis itu kan tidak selalu manis-manis saja. Fluktuatif itu pergerakan bisnis. Betul. Di saat bisnis lagi turun, satu sisi kewajiban pengusaha kan harus memberikan kewajibannya, haknya pekerja harus diberikan juga. Tapi di satu sisi pengusaha lagi kondisi seperti ini. Nah, itulah gimana caranya kita berbicara itu kan win-win solution. Karena kan di organisasi kan kita diajarin ya win-win solution harus kita capai di situ. Tapi selama 3 tahun ini, selama 5 tahun ini ya, apa ya, suka dukanya ketika ada hal yang sesuatu yang tercapai atas keinginan anggota atau pada saat anggota tidak merasa puas, itu pasti adalah ya dinamika berorganisasi pasti ada. Pasti. Terus juga kenaikan upah di mana tahun kemarin juga ya ada sedikit aksi lah. Ya kita juga jadi pengalaman berharga itu buat hubungan industrial. Nah itu selama 5 tahun ini kesan apa ya, pahit manisnya menjadi ketua itu seperti apa ya? Pahit manisnya yang pertama keluarga sih, bicara pahit ya. Betul. Pasti. Waktu buat keluarga kita Oh ya, pasti berkurang gitu. Kalau saya lihat nih dari apa namanya, mukanya ini sepertinya Bung Firdaus ini aslinya dari mana ini? Sepertinya bukan ke Sunda-Sundaan atau ke Jawa-Jawaan ini. Bukan. Asli dari mana ini? Saya bicara asli Indonesia saya. Enggak, maksudnya lahir. Biar nggak cepet tua Wali. Saya itu asli dari Aceh. Oh. Aceh, kebetulan orang tua merantau ya. Terpaksa kita ikut juga orang tua merantau. Jadi seperti itu untuk ininya. Apa? Silsilahnya. Tapi keluarga ketika masuk ke menjadi ketua PUK gitu, pasti kan ada izin dulu, ada ngobrol dulu sama istri ya. Itu tanggapannya seperti apa itu istri? Tanggapannya ya alhamdulillah sih awal mula sih agak berat. Karena saya punya pengalaman pahit ya. Ya. Saya masuk di dunia industri itu tahun 99 di kawasan MM 2100. Di situ saya di PHK gara-gara yaitu ada aksi. Nah, dari situ sudah kalau bisa pindah ke Karawang, masuk ke CMWI, udahlah jadi anggota saja. Awal mula seperti itu. Dengan saya ngasih masukan sedikit demi sedikit, tujuannya apa sih? Bagaimanapun juga kan yang harus kita lihat kan masyarakat dalam artian anggota. Ya. Ya berjalannya waktu, alhamdulillah istri sekarang sudah paham akhirnya. Apalagi dengan masuk pimpinan cabang juga, waktu memang benar-benar udah nggak ada. Belum lagi kan kita sudah di pimpinan cabang atau pimpinan pusat kan ada program kerja yang kuliah hukum ya kan. Betul. Itu mungkin agak ini juga agak nambah lagi waktu buat keluarga semakin sedikit. Tapi mencoba untuk memberikan manfaat yang baik untuk anggota ya. Karena bicara manfaat itu kan bicara kepuasan mungkin di saat apa yang diinginkan oleh anggota secara mayoritas itu bisa kita penuhi walaupun tidak sesuai dengan harapan masing-masing. Karena kan pengurus PUK itu bukan sebagai alat pemuas ya kan. Tapi dinamika lah dalam setiap hasil juga sama lah. Ada yang puas, ada yang tidak puas, itu dinamika. Kalau harus puas semuanya juga tidak susah. Nah, kita juga sudah hampir 5 tahun ini ya, kita kenalan, kita di PC, kita beberapa kali juga kerjasama juga sudah pernah. Tentunya Bung Firdaus juga
sudah tahulah karakternya PUK Dunlop, karakternya ketuanya ya Bung Denny. Nah, menurut Bung Firdaus, karakternya PUK Dunlop ini seperti apa? Masukannya bagaimana? Yang pertama untuk PUK Dunlop, banyak tanpa teman-teman pengurus PUK Dunlop sadari, mohon maaf, mungkin ada beberapa ilmu yang saya ambil. Ya, alhamdulillah. Ya, ilmu yang saya ambil yang bisa saya terapkan ke teman-teman pengurus yang di CMWI, karena kan bicara pengurus teman-teman di CMWI ini, kita itu masih masih inland. Oh ya. Ya, beda sama teman-teman di Dunlop, yaitu mungkin planning ke depannya, karena kan konsentrasi kita kan yang pengen kita rubah ini peran dan fungsi pengurus PUK itu di dalam skup perusahaan itu kan sebenarnya sangat-sangat luas, sangat-sangat besar, yang bisa bermanfaat untuk kemajuan bisnis dari perusahaan. Bicara safety aja. Karena kan bicara perusahaan Jepang khususnya, safety itu kan nomor satu. Nomor satu, betul. Percuma produksi banyak kalau safety-nya ancur-ancuran. Ya. Dengan adanya teman-teman yang program terbaru yang kemarin saya lihat di Dunlop, Sapa Anggota ya? Apa pekerja itu yang Sapa Pekerja. Sapa Pekerja ya? Hari Senin yang pagi hari itu. Nah, itu sangat-sangat menjadi inputan yang bagus menurut saya. Karena tipikal orang Indonesia itu dengan kita say hello saja, saya yakin trust terhadap pengurus PUK itu semakin kuat di mata anggota. Kalau itu salah satu contoh program yang mungkin saat ini belum bisa kami adopsi di CMWI dengan keterbatasan atau teman-teman masih ada yang SIP 1, SIP 2. Nah, mungkin nantilah dengan berkembangnya waktu seperti itu. Oke, terakhir nih, Bung. Ya. Kan kita sudah tahu nih, tahun kemarin ada hubungan industrial yang sudah tidak bagus lah ya. Iya, benar. Sempat ada bagus. Nah, sekarang kondisi hubungan industrialnya, Bung Firdaus tahun ini kira-kira kan kalau PUK itu kan yang anggota atau itu kan melawan terus. Padahal kan sesungguhnya hubungan industrial yang harmonis, yang dinamis juga penting dengan perusahaan. Benar. Ya, karena setahu kita bahwa ketika perusahaannya sejahtera, maka karyawannya juga harus sejahtera. Meminta sesuatu apapun kita akan mudah. Nah, dengan hubungan yang sekarang bagaimana kondisinya? Alhamdulillah dengan kejadian kemarin kita sama-sama introspeksi. Ya. Karena saya pada saat terakhir berbicara di top manajemen itu, yang salah bukan siapa-siapa. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Statement saya seperti itu. Yang kalah itu kita dua-duanya. Karena bicara hubungan industrial itu bukan hanya melihat dari satu sisi. Betul. Nah, dari situ semakin ke hari, semakin kesininya, akhirnya masing-masing pihak dalam artian serikat maupun pengusaha itu bebenah diri. Tujuan kita apa sih? Ini kan buat kemajuan perusahaan. Betul. Tanpa adanya kejadian kemarin, kemungkinan ya secara hubungan mungkin hanya klise saja ya kan. Jadi pemanis sampul doang. Dengan adanya kejadian kemarin, akhirnya kan terbuka semua. Belajar sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Makanya saya bilang di meeting terakhir itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah di sini. Sama-sama salah semua, sama-sama kalah. Yang harus kita perhatikan ke depannya ini kan hubungan industrial. Kejadian kemarin itu sebagai guru yang sangat berharga buat kita. Itu kita tutup rapat ya kan, untuk menatap ke depan. Buka lembaran baru lagi. Karena kan bisnis kita ini kan bukan hanya di sekup tenaga kerjaan saja. Ya itulah, seperti itu Wali. Alhamdulillah secara ini sih sudah aman ya. Mungkin kalau bicara persentase ya 1000%, kalau ada 1000%. Seperti itu. Bagus sekali ya. Yang penting kan
kemajuan perusahaan itu ada kemajuan anggota, dan itu ditopang pastinya dengan hubungan industrial yang harmonis. Dan SPSI, organisasi buruh kita, memang memberikan pelajaran bahwa di mana ada komponen di dalam ADART bukan hanya melawan, tetapi bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang industrial yang baik, yang dinamis, sehingga perusahaannya juga maju, pasti karyawannya juga maju. Oke Bung, tidak bisa lama-lama nih, karena teman-teman kita juga sudah pada nungguin nih di luar untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Teman-teman, jangan lupa pesan seperti biasa ketika kita podcast, tamu-tamu kita juga tamu-tamu spesial, jangan lupa subscribe, like, komen, ya. Ini salah satu cara kita untuk memperkuat juga penguatan keuangan organisasi. Saya tidak bisa panjang lebar menjelaskannya, tetapi hari ini kita sudah melanjutkan podcast kita yang ke berapa? Direkturnya nih. Kesekian. Kesekian. Tapi singkat saya ke-7. Ya, karena saya sudah nungguin di sini itu sekitar 7 kali. Dan mudah-mudahan kita akan lebih baik di kedepannya, hubungan industri kita lebih bagus, hubungan antar PUK, antar serikat juga akan semakin terjadi dengan baik. Bung Firdaus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap di ngoceh, ngobrol perkara receh.